Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia berkarakter. Saya Andi Nugraha Setiaji dari SMP Negeri 1 Weleri. Di sini kami akan berbicara mengenai tentang profil pelajar Pancasila bertajuk Kebhinekaan Wujudkan Kekuatan. Di depan saya, di sebelah saya ini ada sosok yang begitu menginspirasi. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Weleri, Bapak Dr. Andes Muhammad Sarwono MPD. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak. Di sini kita akan membahas mengenai tentang profil pelajar Pancasila. Menurut Bapak ini, kenapa toh siswa itu harus mempunyai atau mempelajari tentang profil pelajar Pancasila, Bapak? Terima kasih Pak Andi. Mudah-mudahan kita semua sehat. Jadi begini, sebelum kita mengupas tentang profil pelajar Pancasila, sebaiknya kita melihat dulu literasi akademiknya, dasar hukumnya dulu. Di Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 yang isinya tentang strategi pendidikan nasional tahun 2020 sampai 2024 itu menjadi dasar bahwa pelajar Indonesia adalah pelajar sepanjang hayatnya. Nah, dari pelajar yang sepanjang hayat itu tujuannya apa? Tadi yang Pak Andi sampaikan, memiliki karakter kebhinekaan global yang itu jelas menjadi satu ketahanan pelajar Indonesia, maka diwujudkan menjadi profil pelajar Pancasila itu. Nah, kemudian selain Undang-Undang Nomor 20 tadi juga sesuai dengan nawacitanya Pak Presiden, bagaimana membangun kekuatan sumber daya manusia. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Maka gayung bersambut antara nawacita Presiden dengan program kementerian. Berarti harus ada sinergisitas antara siswa dan pemerintah. Betul, karena siswa ini ke depan akan menjadi pemimpin bangsa masa depan. Kalau tidak dibekali, kemudian tidak satu rel dengan pemerintah, tentu tidak akan terjadi koneksitas program pemerintah. Biar sejajar itu lah ya. Sejajar, betul. Terus menurut Bapak, kenapa siswa itu harus belajar profil Pancasila tentang kebhinekaan? Kurikulum yang baru, kurikulum merdeka ini sesungguhnya akan mengakomodasi tanggap terhadap perkembangan zaman. Kita tidak bisa hidup sendiri di Indonesia, tidak bisa hidup secara mandiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Secara global memang Indonesia adalah bagian dari komunitas dunia, komunikasi dunia, tidak terkecuali bidang pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, perkembangan teknologi hari ini yang jelas membawa perubahan yang besar bagi karakter kita, para pelajar yang tersentuh dengan sentuhan-sentuhan secara global. Maka kalau ini tidak kita hitung, tidak kita siapkan strategi yang bagus dalam menghadapi perkembangan global yang luar biasa ini, ibarat kita itu banjir informasi hari ini, maka anak-anak jika tidak memiliki karakter yang kuat, maka akan terlindas oleh. Jadi sebagai peserta didik itu harus mengerti budaya-budaya yang ada di Indonesia terutama. Betul. Dulu masih ingat Pak Andi ada pepatah mengatakan bagai katak dalam tempurung. Nah, hari ini tempurung kita kalau tidak kita dibuka berarti harus kita biar tahu ada wawasan yang ada di luar itu seperti apa. Makanya salah satu program unggulan di pendidikan kita adalah literasi. Karena literasi itu menjadi satu kunci membuka tempurung yang menutupi kita, sehingga ada wawasan berkembang di. Apalagi sekarang itu kan kurikulumnya kurikulum merdeka, terutama di kelas 7 kalau SMP itu ada profil pelajar Pancasila mengenai tentang kebudayaan. Ada anak-anak kelas 7, siswa-siswa kelas 7 yang belajar menari tentang tari budaya mana, atau belajar mengenai tentang budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Nah, itu berarti supaya
siswa ini tahu mengenai tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, Pak? Betul. Tadi kembali ke kebinekaan global ya. Kita pelajari tidak sekadar tahu, tetapi harus punya karakter dulu, kemudian mengenal budaya luar, dan anak-anak nanti para pelajar Indonesia itu bisa memfilter, memilih mana-mana budaya yang sesuai dengan kearifan budaya nasional. Karena di acara Dewa Baru juga menggariskan begitu, pembelajar sepanjang hayat itu jangan sampai kemudian lepas identitas dirinya. Karena arus globalisasi budaya yang luar biasa itu, anak-anak tidak memiliki karakter, kemudian dia lepaskan karakter ke Indonesia kita, ini sangat berbahaya. Maka kembali ke profil tadi sangat luar biasa. Ibaratkan bahasa itu, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Untuk bahasa budayanya atau bahasa daerahnya kita tetap mengembangkan, Pak ya. Betul. Jadi kuat kepribadiannya, tetapi wawasannya luas. Terus kalau misalkan Bapak, siswa kita atau peserta didik ini tanpa mengerti budaya atau tanpa menghargai budaya yang ada di Indonesia misalkan, itu bagaimana Bapak? Kalau misalkan siswa itu tanpa mengerti? Ada beberapa hal yang kemudian muncul dari akibat itu. Yang pertama jelas dengan minimnya pemahaman, minimnya pengetahuan tentang budaya bangsa, itu jelas. Tadi kembali ke pepatah tadi, ke peribahasa tadi itu, nanti generasi kita akan menjadi generasi yang hanya tahu diri kita tanpa mengetahui orang lain. Ini bahaya yang pertama. Yang kedua, sebaliknya, jika anak ini memiliki wawasan yang luas terhadap bagaimana kebinekaan global, tetapi tidak punya dasar karakter kebangsaan, kearifan lokal Indonesia yang kuat, maka akan lepas budaya kita. Kemudian anak-anak tidak bisa memfilter, memilih dan sebagainya, sehingga berubahlah dia budaya mereka, kesantunan mereka dan seterusnya menjadi tidak punya, sehingga menerima apapun yang ada di informasi dari luar. Sehingga ini kalau terjadi, maka roh pendidikan Indonesia, karakter anak-anak akan tercabut dari hati. Terima kasih Bapak sudah hadir pada kesempatan kali ini mengenai tentang kebinekaan, mewujudkan kekuatan gitu, supaya saja kebinekaan kita itu memang benar-benar menjadi kekuatan Yang dasar, ya, menjadi kekuatan dasar untuk pendidikan kita, terutama yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang ada. Terima kasih atas waktunya sudah memberi wawasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, itu saja pembicaraan mengenai tentang profil pelajar Pancasila yang bertajuk Kebinekaan Mewujudkan Kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Sukses.